Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang badar besi dari peninggalan empu, saudaraku, dan sekaligus membuatkan edukasi request dari murid saya dari Jepara, saudaraku, karena kemarin itu kepengen dibuatkan edukasi tentang badar besi empu Banger, saudaraku. Begini, saudaraku, ya, badar besi empu itu peninggalan dari empu, saudaraku, dan adanya itu di petilasan-petilasan di zaman dulunya juga, saudaraku. Dan pertama kali saya melihat badar besi itu, ya, kalau di Pati Jawa Tengah, saudaraku, ya, itu badar besi empu, saudaraku. Ada juga yang barang peninggalan ataupun itu yang dapat dari petilasan, saudaraku. Dan ini, saudaraku, ya, itu kebetulan ada badar besi empu ini barang peninggalan, saudaraku, namun sengaja saya buat leontin, ya, biar bisa atau dipakailah, saudaraku, ya. Ini barang peninggalan, saudaraku, dan ciri-ciri barang atau badar besi empu, saudaraku, ya, itu batunya seperti ini, saudaraku. Dia ada lubang-lubangnya, saudaraku. Sangat jelas, ya, saudaraku, ya. Ini ada dua, saudaraku. Ada juga yang warnanya seperti ini. Kalau yang seperti ini, saudaraku, itu banyak mengandung badar pulosani, saudaraku. Namun ciri-ciri berlubangnya itu, saudaraku, itu yang dijadikan bahasanya patokan karena memang seperti itu, saudaraku. Dan ada juga badar besi empu itu di dalamnya ada besinya, saudaraku. Contoh seperti ini, saudaraku. Ini itu dulu saya buat itu ada dua sih, saudaraku, sebenarnya cincin yang seperti ini. Namun yang satu masih saya rendam di dalam air kelapa, saudaraku. Karena dulu itu saya buat cincin, saya taruh itu di etalase, saudaraku. Jadi saya lupa, belum sempat saya rendam minyak, jadi agak berkarat, saudaraku. Dan akhirnya saya rendam air kelapa. Dan ini rencananya, saudaraku, mau saya rendam minyak supaya tidak keluar karatnya, seperti itu. Dan mungkin banyak juga saudara kita yang penasaran tentang badar besi empu. Badar besi empu itu yang seperti apa sih? Kurang lebihnya kan seperti itu, ya, saudaraku, ya. Begini, saudaraku, ya, badar besi yang peninggalan empu atau orang menyebutnya itu badar besi empu. Sebenarnya, saudaraku, ya, itu banyak ditemukan di daerah Jawa, saudaraku. Meskipun di Jawa Timur itu sebenarnya banyak, saudaraku, karena di sana juga kan dulunya banyak
empu-empu yang memang membuat pusaka, saudaraku. Jadi empu itu khusus membuat pusaka atau ageman yang khusus, saudaraku. Tapi setahu orang, kebanyakan orang itu kan asal bikin keris itu kan mikirnya empu gitu. Tidak, saudaraku, sebenarnya. Karena seorang empu itu punya keahlian khusus memang untuk membuat bahasanya pusaka piandel. Seperti itu. Contoh kalau sekarang, saudaraku, ya, itu orang yang membuat raja, saudaraku. Orang yang membuat khusus raja itu kan bahasanya itu ada pakemnya. Dia tidak asal bahasanya menulis raja itu, tidak, saudaraku. Itu ada pakemnya, ada tata caranya khusus. Ya enggak beda empu zaman dulu, saudaraku. Itu kalau mau buat pusaka bahasanya yang ampuh, keris maupun ageman sejenis piandel seperti itu, saudaraku. Itu kalau seorang empu zaman dulunya, saudaraku, itu kan bahasanya mengumpulkan bahan-bahan khusus. Contoh kalau di daerah Pati yang pernah saya temukan, saudaraku, ya, itu di petilasan Wukirsari, masuknya daerah Maitan, saudaraku, ya. Itu saya pernah menemukan badar besi selonata, saudaraku, di petilasan empu. Otomatis badar besi selonata itu dulu memang dipakai empu untuk membuat sebuah pusaka, saudaraku. Dan untuk membuat pusaka, saudaraku, itu yaitu tadi ada beberapa bahan-bahan yang memang sengaja dilebur untuk menjadikan sebuah biji besi yang mau dijadikan pusaka itu tadi, saudaraku. Seperti itu. Jadi begini, saudaraku, ya, kalau di Bali kalau sekarang, saudaraku, ya, itu ada namanya pancadatu atau besi yang dipakai bahasanya 5 unsur, saudaraku, ya, 5 unsur logam yang dibuat entah itu cincin dan sebagainya, dipakai buat ageman. Ada juga yang dari 3 bahan logam. Namun kalau seorang empu zaman dulunya, saudaraku, itu lebih hebat lagi, saudaraku. Karena leluhur kita itu sebenarnya kalau kita memahami sejarah, tahu tempat-tempat petilasan, kita belajar sama orang-orang yang memahami, itu leluhur kita itu sebenarnya luar biasa, saudaraku. Ya, contoh itu tadi, sisa apa bahan yang mau sisa pusaka itu, saudaraku, ya, bahan yang mau dibuat pusaka itu tadi, itu dipakai ageman sangat luar biasa, saudaraku. Yaitu tadi ciri-cirinya batunya ada lubang-lubangnya seperti ini, saudaraku, yang harus diingat. Dan bahannya itu bongkahan, saudaraku. Ada yang besar, ada yang bahasanya yang kecil, ada juga yang ya ukuran segenggam, ada yang kecil lah. Pokoknya tidak apa ya, tidak pasti, saudaraku. Dan bentuknya juga tidak beraturan. Dan di dalam itu tadi, saudaraku, di dalam batunya itu kalau kita dapat besinya itu sangat luar biasa, saudaraku. Contohnya ini, itu langka, saudaraku. Dan di dalam badar itu besinya seperti ini itu tidak pasti, saudaraku. Ada yang ukuran kecil sejarum, ukuran sebesar lidi, ada juga yang saya pernah dapat yang paling besar itu seukuran jempol kaki, saudaraku. Dan yang seperti itu setahu saya itu ibaratnya besinya itu, saudaraku, ya, yang di dalam badarmu itu tadi itu 1001, saudaraku. Dan kalau ditanya apakah nempel magnet, nempel, saudaraku, ini nempel magnet. Ini ikatnya titanium, saudaraku. Jadi ikatnya ini tidak mau nempel magnet, namun
yang nempel itu besinya itu tadi saudaraku. Ini tadi. Ini yang nempel mata cincinnya. Seperti itu saudaraku. Dan kalau besi di dalam badar itu tadi saudaraku ya, itu sebenarnya saudaraku tidak banyak saudaraku ya, karena apa ya, karena langkah itu tadi. Di samping itu kalau kita bisa memiliki saudaraku itu sangat bagus sekali. Sedangkan di daerah Pati Jawa Tengah, semenjak saya belajar jenis-jenis batu badar yang besi di dalam batu itu tadi yang seperti ini saudaraku, itu dulu banyak diburu kolektor-kolektor benda bertuah, sesepuh, sama orang-orang yang memang memahaminya saudaraku. Dan yang seperti itu saudaraku, itu hitam-hitam kan saudaraku ya, itu batunya nempel di besinya saudaraku. Padat, ini padat sekali. Dan yang padat langka saudaraku, karena besinya juga biasanya itu ya berlubang-lubang seperti itu. Dan saya juga punya peninggalan saudaraku ya, badar besi. Menyebutnya dulu seperti itu karena saya dapat itu dari mertua mbah saudaraku, atau mertua kakek. Itu dulu peninggalan dari ayahnya. Itu segini saudaraku, seukuran jari kelingking segini lah, panjang, warnanya hitam. Namun ada ciri-cirinya itu tadi saudaraku seperti ini. Dan zaman dulu saudaraku itu kata mertua kakek itu saudaraku ya, karena istri saya dulu itu kan ikut kakeknya saudaraku ya, yang punya badar besi itu kakeknya itu tadi saudaraku. Itu dulu ayahnya saudaraku yang punya itu dulu balter rumah sama sawah saudaraku. Dan barangnya juga ya memang tidak pernah saya tunjukkan ke orang kecuali saya pribadi saudaraku, karena itu barang peninggalan. Dan kalau ditanya tuahnya saudaraku, itu sudah banyak terbukti sangat ampuh sekali saudaraku. Karena dulu saudaraku ya, itu pertama kali ditunjukkan ke saya itu di pohon pisang saudaraku ya, ditaruh di pohon pisang itu, ditebas sama, kalau orang Jawa itu arit saudaraku, yang dipakai buat ngambil rumput itu saudaraku ya, itu kan diasah tajam banget saudaraku. Itu ditebas itu aja tidak mempan saudaraku, bahasanya apakah seperti ngambang saudaraku. Itu dulu yang punya itu mertua mbah. Dan barang itu bisa saya bawa itu karena dulu itu abah saya kan punya usaha di Kalimantan. Waktu itu di sana juga kan rawan saudaraku, dulu banyak rampok-rampok gitu. Itu pernah dibawakan ke saya, ya itu saudaraku, dibawakan ke saya, ya memang sengaja saudaraku, saya bahasanya saya pinjam karena saya bilang ke istri itu dulu ya di sana itu rawan sekali, dan akhirnya itu saudaraku dibawakan. Dan akhirnya barangnya itu saya dapat amanat karena saya juga punya putra atau anak laki-laki saudaraku ya. Itu dulu buyut itu bilang ke saya nanti dipakai buat barang peninggalan. Yang jelas istimewa saudaraku. Sedangkan ya seperti ini saudaraku ya, itu
Kalau untuk sekarang sudah kita cari yang seperti ini, seandainya ada yang punya, nggak bakal dimaharin sudah kalau di daerah Pati Jawa Tengah, nggak bakal dimaharin. Ya karena apa ya? Karena begini sudah, seandainya dimaharkan, seandainya itu mintanya mahal sekali sudahku, sudah ratusan juta. Makanya yang mahari juga kan kok mahal banget ya, karena itu tadi sudahku, barang peninggalan yang khusus badat besi empu, apalagi dulunya peninggalan dari ayahnya, mungkin dari kakeknya, seperti itu saudaraku, itu mahal saudaraku, tidak bahasanya bisa dimahari dengan terjangkau, itu tidak bakalan saudaraku, setahu saya tidak bakalan. Seandainya mungkin disodorin uang 20 juta 10 juta gitu, yang punya barang itu cuma tersenyum saudaraku, nggak bakal saudaraku, nggak bakal dilepas, pasti mintanya itu mahal. Seandainya kita dapat memiliki dengan mahar yang mungkin bahasanya bisa terjangkau, bahasanya ratusan juta itu saja, itu bahasanya sudah untung-untungan sudah, kita sudah alhamdulillah. Ya karena itu tadi rata-rata dipakai buat pribadi. Sedangkan ini saudaraku, dulu saya ngelobinya itu tidak hanya bahasanya seminggu 2 minggu, namun juga berbulan-bulan saudaraku. Dan seandainya itu dulu kan pernah ada saudaraku yang WA ke saya, Gus itu saya mahari berapa maharnya? Ya saya bilang mahal maharnya, seperti itu. Karena ya saya mahari juga mahal saudaraku, karena benda bertuah itu kalau menurut saya pribadi saudaraku ya, saya memahari benda bertuah itu yang saya pastikan jelas asal usulnya. Kalau barang itu bahasanya barang peninggalan, ya barang peninggalan saya cek langsung, kalau tuahnya bagus, saya minat, saya mahari. Kalau saya pribadi seperti itu saudaraku. Dan banyak juga saudaraku orang-orang yang WA ke saya itu nawari benda-benda, tapi ya rata-rata bahasanya ya tidak layak pakai saudaraku. Banyak saudaraku yang WA ke saya nawari barang-barang itu banyak. Namun ya itu, kalau menurut saya setelah di video saya cek, saya deteksi, menurut apa yang saya pelajari, banyak yang tidak layak pakai bahasanya kalau benda bertuah. Karena apa sudah begini saudaraku ya, benda bertuah itu kan dipakai buat media sarana keselamatan saudaraku, dan itu tidak bisa untuk main-main bahasanya saudaraku. Kalau iya ya iya, kalau enggak saudaraku, seperti itu. Sedangkan saya pribadi saudaraku, kalau zaman-zaman dulu saudaraku ya, kalau bolang di petilasan itu saja barangnya saya soter dulu saudaraku, saya soter. Sekiranya tidak bagus dari tuanya langsung, biasanya kalau zaman dulu tidak saya bawa saudaraku. Itu bahasanya nyoter satu persatu itu di alamnya langsung sudah bisa soter, menggunakan apa yang pernah saya pelajari, seperti itu. Jadi tidak asal-asalan, seperti itu. Dan badat besi empu itu tadi saudaraku ya, itu peninggalan empu saudaraku. Kalau dari Banger itu empunya Syekh Jangkung saudaraku, karena dulu menurut Abah Mukhtar Amin, guru saya itu petilasan dari Syekh Jangkung. Karena Syekh Jangkung dulu kan mendapatkan Pulau Sani itu kan dari Dendanang saudaraku, itu dibikin keris pusaka saudaraku. Makanya kalau badat besi dari Banger itu, kalau Abah Mukhtar Amin dulu biasanya penyebutannya itu Badar Jangkung, seperti itu. Karena itu tadi saudaraku dari petilasan Syekh Jangkung. Dan sendang Banger itu sendiri saudaraku ya, itu dulu dipakai buat menyepuh pusaka itu saudaraku. Makanya dinamakan sendang Banger, karena bau airnya itu
banger saudaraku. Banger itu baunya nggak enak saudaraku. Namun biasanya saudaraku itu air itu banyak saudaraku, diambil orang-orang tertentu dipakai buat obat. Namun kalau keluar dari daerah situ saudaraku ya, dari kawasan Sendangnya itu, airnya itu nggak berbau saudaraku, biasa saja seperti itu, tidak ada baunya. Dan kalau murid-murid Abah Mukhtar Amin zaman dulu saudaraku ya, itu kalau di biat atau habis puasa saudaraku ya, mempelajari suatu keilmuan itu biasanya kalau zaman dulu itu dimandikan di airal atau airah atau daerah tempat sendang itu saudaraku, dimandikan pakai air itu tadi. Kok di sekitar sendang itu saudaraku, diambilkan air dari situ. Ya bahasanya kalau ilmu itu kalau kita mandi pakai air Sendang Banger itu disepuh saudaraku, supaya ilmunya itu lebih takjib, ilmunya itu tua atau bahasanya lebih ampuh, seperti itu. Dan pertama kali saudaraku kalau Badar Besi dari Banger itu dulu itu kan terekspos itu semenjak ya di era abahnya dan kakeknya Abah Mukhtar Amin saudaraku, itu sudah mulai terekspos. Dan rata-rata saudaraku kalau Badar Besi Empu itu pasti ada petilasan sendangnya saudaraku. Contoh kalau dari Empu Paku Wojo itu di daerah Sedayu saudaraku, itu jarang yang tahu saudaraku kalau di Pati. Ya memang ada sebagian, cuma agak masih dirahasiakan saudaraku ya. Karena yang tahu kan ya orang-orang khusus termasuk saya. Dan kalau orang-orang yang di atas saya kan sudah gak ada saudaraku, bahasanya sudah meninggal. Jadi gak sempat membuatkan edukasinya. Sedayu saudaraku itu ada Badar Besi Empunya. Itu nama tempatnya saudaraku, dan itu ada sendang gemuling saudaraku di situ yang dipakai buat menyepuh Empu Sedayu. Contoh di kampung saya saudaraku, itu dulu ada yang mendapatkan juga Badar Besi Empu. Dan kalau dari cerita-cerita orang-orang dahulu saudaraku ya, itu memang sudah ada saudaraku. Dan saya juga dulu pernah dibilangi seseorang itu dari Lora saudaraku, itu dari Dukuh Jambi saudaraku. Beliau itu waktu itu umurnya sudah tua sekali saudaraku, kalau sekarang sudah almarhum. Itu tahu saudaraku sejarahnya juga. Dan kalau di daerah saya saudaraku ya, di desa Keben itu ada tempatnya, ada 3 saudaraku sendangnya itu. Sendangetan itu ada 2 saudaraku, sendang laki-laki sama sendang perempuan. Yang sendang tengah itu ada di depan rumah saya saudaraku, dekat, karena itu kan termasuk tanah kakek saya dulunya saudaraku. Itu dekat di depan rumah saudaraku, di pohon, bawah pohon besar ada pohon beringin. Dan yang satu lagi saudaraku ya, sendang kulon. Dan sendang itu juga arahnya antik saudaraku, itu ngidul ngulon saudaraku. Di daerah Pati yang ada sendangnya berderet-deret itu cuma di desa Keben saudaraku, selain itu tidak ada saudaraku. Dan itu ada patilasan Empu Supo Madurangin. Itu Badar Besi Empunya juga sangat luar biasa saudaraku, super bagus. Dan dulu itu pernah sahabat saya saudaraku ya, orang daerah saya sini juga, dekat saudaraku rumahnya dari tempat saya, punya Badar Besi Empu dari
keben itu saudaraku ya, kalau dibawa merantau saudaraku ya, itu kan dulu nambang emas gitu, itu mesinnya meledak saudaraku. Itu asal dibawa gitu meledak, akhirnya kalau merantau ditinggal saudaraku, jadi nggak dibawa, mikirnya kan dipakai buat media sarana keselamatan, kurang lebihnya seperti itu. Namun ya itu tadi saudaraku, meledak. Dan jujur saja saudaraku, kalau ditanya tentang badan besi, kalau orang-orang dulu yang asli ori ya, kalau sekarang setelah saya paham betul, badan besi itu sudah kalau di daerah Pati Jawa Tengah. Kalau sekarang kan sudah bahasanya berkembang, ada badan besi Selonata, ada muntah besi, pokoknya yang nempel magnet yang seperti itu saudaraku, atau batu yang lain yang nempel magnet, mikirnya kan badan besi seperti itu. Tapi sebenarnya kalau barang peninggalan itu beda saudaraku, kalau sama barang-barang sekarang itu beda. Makanya kalau yang seperti ini saudaraku ya, itu gak bakal ada saudaraku di tempat lain, gak bakal ada badan besi yang seperti ini di tempat lain, gak bakal ada. Ya karena itu tadi, banyak orang yang tidak paham dan tidak mau belajar. Terkadang kalau dikasih edukasi yang seperti ini, itu orangnya malah ngotot saudaraku. Mikirnya, itu karena barang Gusedi dibilang bagus dan sebagainya. Padahal itu saya tidak punya maksudan atau bahasa yang seperti itu saudaraku. Saya itu pribadi terus terang saudaraku, kalau barangnya itu bagus, bendanya bagus ya saya bilang apa adanya. Kalau barangnya nggak bagus ya saya buang saudaraku, untuk apa disimpan, kan seperti itu kalau saya pribadi. Namun kalau pembolang atau bahasanya orang-orang yang sekedar tahu kan, mikirnya yang penting laku, kan seperti itu saudaraku. Kalau saya beda lagi saudaraku, karena apa ya, karena saya seorang kolektor, memang saya belajar tentang jenis-jenis batu badar, mempunyai bahasanya pengetahuan karena saya dulunya belajar, kan seperti itu saudaraku. Jadi tidak asal saudaraku, terkadang orang itu kan disama-samakan saudaraku, bahasanya beda saudaraku, beda kelasnya sudah, kan seperti itu saudaraku. Orang tahu itu kan karena belajar. Kalau disamakan sama orang yang hanya sekedar katanya kan beda lagi urusannya. Dan kalau di Pati saudaraku, banyak juga pembolang-pembolang yang baru-baru itu, dulu murid saya Jepara itu bilang ke saya juga saudaraku ya, tentang badar besi Bangar itu wah katanya nanti kalau dibawakan nggak kuat dan sebagainya, ngomongnya itu malah bahasanya tinggi sekali saudaraku. Padahal orangnya itu bahasanya orang patek mudeng saudaraku, tidak patek mudeng. Karena untuk belajar seperti itu harus paham sejarah, seperti itu. Orang-orangnya seperti itu saudaraku, terkadang malah bahasanya menakut-nakuti. Wah itu tidak sembarangan orang yang mampu membawa dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya begini saudaraku, benda bertuah, asal kita mampu memahari pasti bisa membawa saudaraku. Yang tidak bisa membawa benda bertuah seampuh apapun itu kan karena maharnya saudaraku. Ya karena kita tidak mampu itu tadi. Karena kita tidak mampu saudaraku. Kalau kita mampu mengajarkan, barangnya kita bawa saudaraku. Meskipun barangnya itu bahasanya di didor, tidak mempan, pakai selfie dan sebagainya, itu kalau kita punya maharnya, kita mampu membawanya. Namun yang tidak mampu kan karena maharnya saudaraku. Karena apa ya? Karena kalau orang dahulu saudaraku, barang yang jelas-jelas bisa ditestimoni seperti itu mahal saudaraku sudah. Barternya itu tadi sawah, rumah
kayu. Kalau sekarang rumah joglo itu saudaraku yang harganya itu murah, paling murah itu ratusan juta, paling murah. Ada juga yang sekarang rumah joglo itu harganya itu berapa M gitu, seperti itu saudaraku. Kalau benda yang bisa diuji coba seperti itu mahal saudaraku. Dan saya juga pernah saudaraku ya mengunggah itu video Hercules saudaraku, itu tentang cincin itu saudaraku. Itu badar besi empu saudaraku. Saya pastikan itu badar besi empu karena badar besi empu itu punya ciri-ciri itu tadi saudaraku, ada lubang-lubangnya di batunya. Meskipun itu dibikin cincin, dibikin apa saja saudaraku, cirinya ada lubang-lubangnya meskipun sekecil apapun saudaraku. Contohnya ini saudaraku, ini padat saudaraku, namun lubang-lubangnya ini nggak bakal saudaraku, apa ya, nggak bakal hilang, pasti ada saudaraku kalau kita teliti seperti itu. Itu bagus saudaraku, cincin yang dipakai Hercules itu. Kalau tidak bagus itu ikatnya kan emas itu saudaraku, sedangkan harga emas sekarang sudah mahal saudaraku. Seperti itu. Kalau ikat yang seperti itu ya minimal 50 gram. Kalau 1 gramnya itu sekarang harga emas kan 1 gram itu yang murni itu kan hampir 3 juta saudaraku. Ada ya juga yang 3 juta 200-an kurang lebihnya seperti itu. Itu kalau 50 gram kan sudah kelihatan uangnya. Kalau harganya 3 juta, kalau 50 gram sudah 150 juta saudaraku, itu ikannya saja. Seperti itu. Lah terus kalau seperti itu dipakai saudaraku ya, seandainya cincinnya ini ibaratnya itu tadi saya kasih ikat emas badar besi empu, sedangkan ikatnya saja 150 juta. Seandainya saya posting seperti ini saudaraku ya, ditawar 10 juta, kan nggak bakal saya kasih saudaraku. Kalau dikasih ya ajak-ajak bangkrut saudaraku. Dan yang seperti itu saudaraku itu biasanya ya itu tadi dibawakan orang-orang khusus, contoh seperti Hercules itu tadi. Karena apa? Karena mampu saudaraku, mampu memaharinya. Kalau orang-orang biasa ya itu saudaraku ya, kemarin juga saya buatkan edukasi dengan mahar terjangkau. Sebenarnya benda bertuah itu intinya kan buat keselamatan saudaraku ya. Meskipun maharnya terjangkau, yang penting barangnya asli ori, aktif, bagus saudaraku. Saya juga banyak saudaraku badar besi selonata itu dengan mahar terjangkau, namun ya alhamdulillah itu bisa digunakan buat media sarana anti rampok, anti begal saudaraku. Itu ada juga saudaraku itu pemahar yang dulu itu pernah laporan ke saya, banyak pernah dibacok begal gitu ya, tidak luka dan sebagainya, itu banyak saudaraku. Itu maharnya juga tidak mahal saudaraku, standar ya kisaran paling 1 jutaan. Alhamdulillah orangnya selamat. Seperti itu. Dan kalau benda-benda yang saya sebutkan itu tadi saudaraku ya, yang maharnya bahasanya mahal kan ya karena langkanya itu tadi saudaraku. Itu memang khusus orang bahasanya mentengah ke atas. Kalau mentengah ke bawah ya bisa bahasanya mahari yang mahar terjangkau itu saudaraku. Dan yang harus dipastikan saudaraku ya, kalau mahari benda bertuah itu sama orang yang ahlinya, sama orang yang pakarnya, biar dapat barang yang benar dan bisa dipakai buat media sarana keselamatan saudaraku. Karena kalau kita asal-asalan memahari benda bertuah, takutnya yang rugi kan saudaraku. Ruginya di mana? Ya bilangnya aktif, barangnya itu tidak ada tuanya sama sekali kan saudaraku yang kasihan. Kalau benda saudaraku kalau dari alam, kalau sudah diaktifkan itu pasti terasa saudaraku sama pemiliknya. Karena apa ya? Karena banyak juga saudaraku, saya kan memaharkan minyak pengaktif kodam saudaraku ya. Itu banyak saudaraku yang mahari. Dan itu dipakai buat mengaktifkan sendiri saudaraku sama pemahar-pemahar itu. Laporan ke saya, Gus itu semenjak minyak pengaktif kodam saya pakai buat mengaktifkan benda yang saya punya itu terasa sekali Gus, itu auranya atau bahasanya
saya pegang itu terasa sekali bahasa kekuatannya itu. Dan alhamdulillah dipakai buat media sarana keselamatan itu takjub saudaraku. Seandainya ada rampok, ada begal itu tadi meskipun bajak di dor ya alhamdulillah selamat saudaraku. Kalau benda kan harus seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi saudaraku ya tentang ulasan badar besi peninggalan empu yang asli ori seperti itu saudaraku. Semoga edukasinya bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham untuk menambah wawasan, meskipun edukasinya itu tidak sedetail mungkin saudaraku, karena kalau didetailkan ya nanti pembulang-pembulang yang baru-baru itu yang masih bahasanya plonga-plongo itu bahasanya malah lebih keras lagi karena merasa lebih paham saudaraku, karena apa mendengar edukasi yang saya buatkan. Tapi kalau sekedar buat pengalaman pengetahuan sih tidak apa-apa saudaraku. Takutnya disalahgunakan itu tadi saudaraku, bahasanya dibuat apa ya, ngomong ke orang lain biar dia merasa paham padahal orangnya tidak ngerti atau bahasanya tidak tahu sama sekali. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.